Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi, umumnya tentang fotografi, khususnya tentang microstock, lebih khusus lagi tentang shutterstock. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin berbagi tentang sesuatu sangat basic, tapi sangat penting tentang bagaimana cara kita bermain microstock, khususnya shutterstock. Jadi teman-teman, kalau kita mau menggeluti sesuatu, kita mau menekuni sesuatu, tentu haruslah membuat menjadi bahagia gitu ya. Jangan membuat jadi sedih, jadi frustasi, jadi kesel gitu dan yang lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah harus menjadi bahagia. Nah, pada kesempatan ini Gajah Berkokok ingin membagikan tips dan triks bagaimana caranya bermain microstock, khususnya shutterstock, tetapi selalu bahagia. Bagaimana caranya? Tonton terus. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya atau bahkan mengeluh gitu, kok saya sudah upload sekian foto tapi nggak ada yang download. Lalu kalaupun ada yang download, kok nilainya cuma sekian, di bawah $1, 0,10 dolar, 0,12, 0,15, sangat kecil. Kapan bisa dapat uang besarnya? Kalau hanya demikian saja. Pada akhirnya menjadi frustasi, kemudian kecewa, dan yang lain-lain gitu. Dan yang paling penting adalah tidak membuat main shutterstock ini menjadi bahagia. Nah, teman-teman, tentu ini adalah problem. Yang kalau kita tadi mau menekuni sesuatu, mau melaksanakan sesuatu, tentu ujungnya haruslah bahagia. Nah, bagaimana caranya? Ini dia, teman-teman. Jadi, teman-teman, menurut Gajah Berkokok, ada 3 hal yang harus dipahami ketika Anda bermain shutterstock. Nah, ini terutama adalah untuk Anda yang bermain shutterstock sebagai hobiis gitu ya, bukan sebagai profesional fotografer. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi saya akan membahas ini dari mulai pertama kali seseorang masuk ke dunia microstock, khususnya shutterstock, dan juga pada tahap-tahap selanjutnya. Jadi video ini bisa ditonton oleh semua level yang sedang atau akan menggeluti microstock dan shutterstock. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang perlu dipahami bahwa dunia shutterstock itu adalah bukan dunia yang tiba-tiba jadi. Jadi kalau dalam istilahnya adalah bermain microstock atau shutterstock khususnya itu adalah sesuatu yang sifatnya maraton, bukan sprint. Jadi tidak selesai hanya dalam 1 atau 2 hari atau bahkan 1-2 bulan. Tetapi ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Jadi istilahnya tadi adalah maraton. Kalau sprint tadi kan 100 meter, 200 meter, paling jauh yang 400 meter. Maraton itu sampai 42 km lebih. Jadi ini panjang sekali. Dan tentu hasilnya juga tidak instan. Nah, ada yang berhasil pada tahun kedua, ada yang berhasil pada tahun ketiga, ada yang berhasil lebih lama lagi dari itu, ada yang lebih cepat, bisa saja ada. Tetapi ini kasusnya berbeda tadi. Jadi bukan sebagai hobiis, bukan sebagai side income, tetapi masuk sebagai profesional. Nah, ini hal yang lain. Nah, kita akan bahas pada konteks yang lain. Jadi dalam konteks shutterstock sebagai side income, shutterstock untuk hobiis, konsep maraton ini harus dipegang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan maraton itu? Maraton artinya tadi panjang gitu ya. Butuh waktu yang panjang, tidak instan. Jadi ada tahap-tahap yang harus dicapai untuk bisa mencapai kesuksesan tadi. Satu hal, sukses itu adalah ekspektasi. Nah, yang paling penting yang pertama, menurut Gajah Berkokok adalah bagaimana kita bisa memanage ekspektasi itu. Nah, teman-teman, kekecewaan biasanya datang karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita berharap besok sudah dapat dolar, ternyata belum. Kita berharap dolarnya sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan dolar, ternyata setelah berbulan-bulan baru sen-senan saja. Nah, tentu ini di luar ekspektasi. Karena harapannya adalah ingin banyak. Maka kalau tidak tercapai, menjadi kecewa. Nah, inilah yang pertama yang harus kita manage ketika kita bermain microstock, khususnya shutterstock. Jadi teman-teman, kita harus bisa memanage ekspektasi kita berdasarkan level-levelnya. Katakanlah kita mulai dari seseorang yang tahu shutterstock, tetapi kemudian dia tidak berbasic fotografi. Atau ya dia bisa memotret, tetapi
tidak memotret dengan kualitas seseorang yang pernah belajar memotret, atau kualitas memotret dari seseorang yang sudah lama menekuni memotret, meskipun itu mungkin hanya hobi saja. Nah, orang yang pertama masuk ke dalam dunia Shutterstock, dunia microstock, dengan tahap seperti itu, maka ekspektasinya tidak bisa tiba-tiba setiap upload foto lalu kemudian di-approve. Tidak bisa tiba-tiba setiap yang di-approve besoknya laku. Tidak begitu, teman-teman. Nah, ini yang harus kita manage gitu. Jadi kita harus bisa bertahap. Diawali mulai misalkan dengan ekspektasinya adalah selama ada foto yang di-approve, itu sudah merupakan satu prestasi. Jadi kita menghargai prestasi kita. Jadi berhasil di-approve itu adalah ekspektasi yang pertama, atau katakanlah target pertama. Jadi Anda mulai memotret, lalu kemudian memasukkan foto itu untuk disubmit, dan pada pertama-pertama akan banyak ditolak, itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau ekspektasinya kemudian semua akan diterima, ini yang tidak wajar. Sehingga kemudian kalau ekspektasi itu tidak tercapai, maka yang terjadi adalah kecewa, tidak bahagia. Ini yang harus kita hindari. Nah, jadi teman-teman, kita bisa memanage ekspektasi kita secara bertahap. Kalau saya membagi tahapan itu setidaknya ke dalam 4 tahap. Yang pertama tadi adalah ketika kita pertama kali bermain microstock, bermain Shutterstock, kalau kita berangkat dari belum pernah belajar memotret, belum pernah secara serius menghasilkan karya-karya foto yang menarik gitu, maka yang pertama ekspektasinya adalah foto kita bisa di-approve oleh Shutterstock atau microstock yang lainnya. Jadi tetapkan target, misalkan 1 bulan pertama atau 2 minggu pertama ada foto kita yang berhasil diterima oleh microstock tersebut. Jadi ini ekspektasi yang pertama. Jadi ketika kita menghasilkan foto yang akhirnya bisa diterima oleh microstock, maka itu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang terjadi adalah apa? Kita senang, tidak kecewa gitu ya. Meskipun yang diterima misalkan belum banyak, masih bisa dihitung dengan jari misalkan jumlah fotonya. Nah, kemudian setelah itu baru kita naik pada level yang kedua. Level yang kedua adalah ekspektasi kita berapa jumlah foto yang bisa diterima oleh microstock atau Shutterstock tadi. Jadi target kita berikutnya adalah di kuantitasnya. Kalau tadi tahap 1 asal bisa diterima, di tahap 2 ini kita bisa menargetkan berapa jumlah foto yang ingin diterima atau bisa diterima oleh microstock tersebut. Apakah kita menetapkan 10 foto dalam 1 minggu, 20 foto dalam 1 minggu, yaitu tergantung Anda gitu ya. Kembali ini adalah masalah usaha. Jadi target tadi juga sebanding dengan usaha. Ketika pertama kita masih sangat awam dengan foto, itu dengan memotret, maka targetnya adalah mendapatkan foto bagus. Nah, kemudian setelah kita belajar, bisa mendapatkan foto yang lebih bagus, target kita adalah bisa diterima lebih banyak lagi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan proses belajar, teman-teman. Maka tadi disebut maraton. Jadi pelan-pelan gitu ya, Anda masuk ke dunia ini, ya Anda harus siap juga bahwa yang akan dijual adalah produk foto, harus bisa menghasilkan produk foto yang berkualitas. Jadi ketika target pertama adalah mendapatkan foto yang bisa diterima, target kedua adalah jumlah fotonya menjadi lebih banyak. Nah, di samping itu, Anda harus belajar untuk bisa mendapatkan foto yang bisa diterima itu tadi. Nah, sehingga kemudian teman-teman, setelah waktu berjalan, semakin banyak yang diterima, atau target tadi bisa tercapai, maka Anda layak bahagia. Meskipun mungkin tadi belum ada yang download. Nah, ini yang saya sebut dengan memanage ekspektasi. Tahap ketiga dari ekspektasi ini adalah setelah foto kita berhasil di-approve, setelah kita berhasil memasukkan banyak foto yang diterima oleh microstock, berikutnya adalah targetnya ada yang download. Nah, berarti apa ini teman-teman? Jadi kita harus menghasilkan foto bukan hanya bagus bisa diterima, tetapi sesuai dengan target pasar, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar di microstock. Jadi PR-nya adalah untuk bisa mencapai target ini, Anda harus belajar apa yang dibutuhkan oleh pasar tadi. Dengan demikian, maka ketika ada yang download, target kita tercapai. Kita bahagia lagi. Meskipun mungkin yang download belum banyak. Tetapi artinya kita sudah, orang bilang, pecah telur gitu ya. Kita sudah berhasil mendapatkan dolar meskipun jumlahnya belum banyak. Nah, next, setelah kita bisa menghasilkan foto-foto yang baik dan sesuai dengan keinginan pasar,
maka target berikutnya adalah bisa jadi kita akan memikirkan berapa pendapatan yang ingin didapatkan di setiap minggunya atau di setiap bulannya. Mungkin di awal kita cukupkan target di $5 setiap bulan, kemudian bisa naik kalau sudah bagus, sudah semakin paham dengan kondisi pasar, apa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh para pembeli, kita bisa naikkan jadi $20 misalkan. Bahkan kemudian kita naikkan lagi menjadi targetnya bisa payout setiap bulan atau minimal $35. Nah, ini teman-teman, berapa lama ini bisa dicapai? Ini kembali lagi. Tadi adalah konsepnya, microstock itu adalah maraton. Jadi butuh waktu. Waktunya seberapa banyak? Tergantung dari upaya teman-teman sendiri. Tetapi kemudian juga teman-teman, ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat panjang. Jadi tadi orang bisa mencapai sukses dalam beberapa bulan, ada yang beberapa tahun gitu ya, macam-macam. Tetapi intinya adalah ketika Anda mencapai kepada titik sukses itu, ini akan long lasting ya. Jadi istilahnya ini akan terus, jadi tidak berhenti. Kalau saya mengatakan ini adalah harta karun sebetulnya ya. Jadi kalau kita sudah punya galeri yang sesuai dengan pasar, maka hampir setiap hari akan ada dolar yang bisa masuk. Tetapi ini tadi butuh proses ya, prosesnya panjang gitu ya. Prosesnya panjang, jadi tidak instan, tidak tiba-tiba kemudian bisa mendapatkan dolar itu. Nah, proses ini yang harus dilakukan sambil kita juga bisa memanage ekspektasi, sehingga kemudian tidak cepat kecewa dan Anda tetap bahagia. Nah, teman-teman, tips yang kedua yang menurut saya penting supaya Anda bermain microstock, bermain Shutterstock dengan bahagia adalah teman-teman harus memahami di mana posisi teman-teman saat ini. Kalau tadi di awal misalkan saya ceritakan, teman-teman harus bisa menyadari apakah saya sudah mahir memproduksi foto atau belum, atau saya masih dalam tahap belajar gitu, atau saya memang sudah sangat expert, bahkan sudah mengetahui pasar tentang Shutterstock. Nah, sehingga kemudian pemahaman tentang ini juga akan bisa membuat teman-teman memanage ekspektasi tadi gitu. Jadi kita tahu menempatkan di mana, apa yang harus kita pelajari kemudian, apa yang bisa kita harapkan. Lebih jauh lagi, saya bisa katakan secara umum posisi pemain Shutterstock ini ada dua. Satu adalah yang profesional, benar-benar menggantungkan pendapatannya dari Shutterstock. Yang kedua adalah yang sifatnya hobiis tadi, atau Shutterstock hanya sampingan saja, memanfaatkan waktu-waktu sisa atau memanfaatkan hobi memotret, atau kalau yang desainer menggambar untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda yang harus kita pahami posisi kita ada di mana. Nah, untuk konteks ini saya akan lebih banyak bercerita tentang posisi kontributor yang sifatnya hobiis atau ini hanya sekedar untuk side income. Nah, side income artinya bahwa Anda memang tidak mencurahkan waktu Anda sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan penghasilan dari sini. Jadi juga tadi jangan terlalu berekspektasi luar biasa dulu gitu di awal-awal. Karena memang Anda tidak mencurahkan sedemikian banyak waktu Anda untuk bermain Shutterstock ini. Nah, yang Anda gunakan adalah sisa-sisa waktu Anda. Memanfaatkan apa yang sudah Anda miliki, resources yang Anda miliki untuk menghasilkan produk tadi gitu ya, untuk menghasilkan karya foto. Anda bisa berkarya karena sebelumnya sudah punya kamera, atau sudah punya HP, sudah ada komputer untuk melakukan editing, sudah mempunyai jaringan wifi misalkan di rumah untuk melakukan submit dan mengupload fotonya misalkan. Nah, Anda memanfaatkan itu yang sebelumnya sudah tersedia. Jadi tidak serta-merta kalau profesional, ya mungkin Anda akan berinvestasi yang banyak untuk ini. Beli kamera baru, beli lensa, beli lampu, jaringan internet diperbaiki, dan lain sebagainya. Yang kemudian investasinya juga jadi besar. Investasi besar, maka berharap ada penghasilan yang besar. Ketika tidak ketemu, maka akan kecewa lagi. Nah, teman-teman, ketika kita menempatkan posisi kita pada posisi bahwa ini adalah side income, jadi berapapun yang didapatkan, ini adalah sebuah keberhasilan. Meskipun memang bisa jadi kita perlu untuk meningkatkan ekspektasi pada tahap-tahap berikutnya ketika kita berhasil menapak dari satu tangga ke tangga yang lainnya. Nah, teman-teman, dengan memahami posisi ini, kita juga bisa menempatkan tadi ekspektasi kita pada posisi yang sebenarnya. Jadi tidak over expectation istilahnya ya. Tidak ada ekspektasi yang berlebihan yang membuat tadi biasanya menjadi kecewa.
Nah, teman-teman, tips yang ketiga dari saya adalah positive thinking. Apa nih yang dimaksud dengan positive thinking? Ini kaitannya dengan masalah cost and benefit. Jadi untuk menghasilkan karya biasanya diperlukan cost, ada biaya. Nah, dari biaya yang dikeluarkan itu akan muncul produk. Kalau produk tersebut terjual, harganya lebih besar dari biaya yang kita keluarkan, maka kita mendapatkan untung atau profit. Nah, disitulah kita akan merasa senang, merasa bahagia. Nah, kalau kita bermain microstock sekarang, katakanlah di tahap awal-awal, dan kemudian kita berpikir untuk mendapatkan keuntungan dengan model seperti tadi, maka pasti Anda akan kecewa. Karena apa? Cost yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Contoh misalkan apa? Katakanlah memotret produk, memotret buah-buahan. Maka yang harus Anda lakukan adalah, selain punya alat-alat untuk memotret, Anda harus membeli buah-buahan itu. Berapa harganya? Katakanlah 1 kilogram alpukat itu adalah Rp20.000. Anda memotret misalkan, jepret, lalu kemudian Anda menghasilkan katakanlah 10 foto, Anda lakukan editing, ya, harus punya komputer, harus punya jaringan internet, kemudian untuk mensubmitnya berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau hitung-hitungannya bisnis, nah ini semua dihitung. Jadi tadi biaya beli alpukat, ongkos untuk pergi ke pasar, harga sewa kamera misalkan, lalu kemudian juga kuota yang dikeluarkan, listrik yang digunakan, waktu Anda untuk mengedit, total-total berapa jumlah. Kalau kemudian semuanya di-reject, rugi besar Anda. Katakanlah ada yang diterima, tetapi kemudian terjual hanya $0,1, 10 sen. Cuma 5 kali download, berarti cuma setengah dolar. Berapa itu? Cuma 7.000. Bandingkan dengan harga tadi, pasti kecewa, rugi besar Anda. Kalau hitung-hitungannya itu, maka kemudian kita rubah cara berpikirnya. Di awal-awal, kita tidak berpikir untuk menghasilkan foto untuk Shutterstock. Tetapi, yang harus kita pikirkan adalah kita sedang belajar fotografi. Dalam konsep saya, supaya menjadi bahagia dalam hal positive thinking ini, tetapkan dalam hati Anda bahwa janganlah Anda memotret karena Shutterstock. Tetapi, karena memotretlah Anda bisa bermain Shutterstock. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau Anda memotret karena Shutterstock, maka Anda akan mencari foto yang kemudian dijual harus laku. Kalau tidak laku, kecewa, tidak bahagia. Yang kedua adalah, karena Anda memotret, Anda menghasilkan produk, maka bisa Anda bermain Shutterstock. Kalau ada yang laku, alhamdulillah. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah ingin menyenangkan diri dengan cara memotret. Jadi hobi membuat Anda senang, lalu kemudian ada dampak sampingan, ada hasil yang bisa menghasilkan uang, ya double alhamdulillah. Itulah yang membuat kita bahagia gitu. Jadi dalam hal ini, nah Anda jangan memikirkan tadi untung rugi dulu. Ke depan ini oke, kita bisa hitung itu. Tapi di awal-awal yang harus Anda pikirkan adalah ada keuntungan-keuntungan lain selain Anda bisa menghasilkan sesuatu dari Shutterstock. Jadi kalaupun menghasilkan dari Shutterstock kecil, keuntungan lain itu Anda sudah dapat. Contoh adalah Anda senang memotret. Misalkan gitu ya, istri Anda pergi ke pasar, pulang, bawa sayuran. Anda potret itu. Lalu kemudian Anda bereksperimen, berusaha belajar memotret supaya fotonya bagus. Oh, ternyata hasilnya bagus. Bisa diterima oleh Shutterstock. Nah, Anda senang melakukan itu. Lalu kemudian kalau laku, Anda dapat tambahan keuntungan. Anda dapat tambahan kesenangan yang lain. Berbeda dengan tadi ya. Dengan Anda sengaja gitu mencari-cari, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak diterima atau kalaupun laku sedikit kalau Anda bandingkan dengan modalnya, nggak akan nutup di awal-awal. Jadi Anda tidak akan bahagia. Nah, mindset inilah yang harus Anda pikirkan. Jadi kalaupun Anda harus mengeluarkan uang, misalkan pergi ke satu tempat wisata bersama keluarga, Anda jangan pikirkan itu sebagai modal untuk membuat foto buat Shutterstock. Tetapi yang harus Anda pikirkan adalah Anda membahagiakan keluarga Anda. Anda membahagiakan diri Anda sendiri dengan bermain di tempat wisata itu. Lalu kemudian Anda mendapatkan foto, fotonya bisa diupload ke Shutterstock, kemudian ada yang laku. Itu adalah bonus dari kebahagiaan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya dengan membawa keluarga bermain di tempat wisata tadi. Jadi double bonus, ini yang membuat Anda menjadi bahagia. Kalau Anda terus-terusan berpikir bahwa harus laku gitu ya, harus mendapatkan rupiah, harus mendapatkan dolar,
dolarnya harus sekian dan lain sebagainya. Tidak pada saat awal-awal. Itu yang akan membuat Anda tidak bahagia di awal dan kemudian menjadi frustasi. Maka mindset inilah yang sebaiknya Anda tanamkan di dalam diri Anda. Bagaimana Anda membuat hati Anda menjadi senang dengan memotret. Dan kalau kemudian Anda menghasilkan foto, bisa disubmit ke Shutterstock, ada yang beli, dapat dolar, alhamdulillah. Hati Anda menjadi senang dan kemudian menjadi bahagia. Nah, teman-teman, ini bisa diaplikasikan di dalam banyak hal gitu ya. Jadi intinya tadi bahwa Anda jangan berpikir memotret untuk Shutterstock, tetapi karena memotretlah Anda bisa dapat bermain Shutterstock. Jadi nanti Anda akan bermain Shutterstock dengan bahagia. Nah, demikian teman-teman apa yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat untuk terus bermain di Shutterstock ini. Dan jangan lupa terus bahagia. Salam sehat untuk semuanya. Salam Gajah Berkokok.